Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, kali ini kita akan bahas saham ini lagi. Ini dari pelanggan ya teman-teman ya. Thank you udah berlangganan channel Fajar Daily. Nah kita memang lagi bingung nih mau buat konten apa. Nah ini kebetulan ada pelanggan kita yang bertanya. Sorry guys ya, keselak aku. Bang, tolong bahas saham kesehatan Mika minus 10%, Heal. Nah, kalau Heal ini mungkin belum minus 0, gitu. Plus 0, ya. Mau bagi-bagi dividen pengen serok apa wait and see, minta sarannya Bang. Oke, kita coba cek ya kedua saham ini teman-teman ya. Tapi mengingatkan aja bagi teman semua yang pengen join SS rekomendasi di bulan Mei, kita masih open teman-teman. Kenapa? Ya karena memang hari ini masih libur. Ternyata Mei itu dimulai dari tanggal 4 teman-teman ya. Tanggal 4 nih mulai Mei ya. Jadi istilahnya teman-teman masih bisa masuk SS rekomendasi Mei nih. Nah nih kita udah ada grupnya teman-teman ya. Atau bisa masuk aja ke sini. Nanti kalau teman-teman masuk nanti kita akan undang ke dua grup ini guys. Nah kita akan cek ya untuk STS yang masih jalan saat ini teman-teman, yaitu STS April. Nah ini kemarin ya kita dapat profit di saham ini SDMU. Wah ini kan matur nuwun Mas Fajar pun jadi jimat. Nah kita memang profit bareng-bareng di SDMU. Nah ini kan Fajar Daily nih saya nih guys 46%. Nah ini Mas Bro ini profit 48% kayak gitu ya. Ya mirip-mirip lah AVG-nya teman-teman. Nah FPNI, No Akra, Jaya kayak gitu teman-teman. Lumayan sih kita dapat profit. Jadi kalau teman-teman semua misalnya pengen ODT nih, trading ODT, nah bisa masuk STS Rekom. Atau kalau misalnya kalian Bang gue nggak bisa trading, nah ngambil yang swing aja. Langsung chat aja guys, kontak di situ untuk tanya-tanya tentunya ya. Oke, kita akan cek saham Mika dulu nih yang pertama nih. Mas Bro, Mika. Nah Mika ini memang drop banget ya untuk saat ini, udah jebol resist atau jebol support. Nah untuk Mika ini supportnya di sini guys. Kita lihat di sini. Gimana nih? Horizontal line. Nah di sini guys. Nah ini support Mika teman-teman. Di area itu support Mika di 2000 lah guys ya. Support Mika tuh di 2000 sampai 2050. Nah ini udah tembus teman-teman. Tembus ya, jebol. Nah sekarang 1900-an. Nah untuk support berikutnya tuh di sini guys. Nah di sini teman-teman. Iya di sini di sekitaran 1800 kurus. Nah, ini support guys. Nah itu harga pas corona teman-teman, harga pandemi ya. Jadi ini udah drop lumayan dalam ini ke harga pandemi si Mika teman-teman. Ya coba kita lihat teman-teman di sini untuk Mika dari fundamental dulu. Nah kalau misalnya kita mau beli saham itu kan kita baca fundamental guys. Nah kalau kita lihat sekilas di sini untuk si Mika dengan PER 19, terus BBV-nya 3,2, terus dengan ROE 16%, artinya Mika ini sekarang udah hampir ke harga fairnya teman-teman. Mungkin turun dikit lagi lah ini guys. Turun dikit lagi dengan ROE 16 per 19 ya, mungkin sekitar harga wajar di sekitar 1700 sampai 1800 lah. Dikit lagi sebenarnya ke harga wajar. Nah, terus kita lihat di sini untuk si Mika ini dari fundamental ya. Ini bagus teman-teman. Lihatnya di sini guys. Operasional profitnya naik ya. Di sini teman-teman. Omsetnya naik juga. Terus di sini kalau kita lihat net profitnya juga naik. Artinya ini sebenarnya bertumbuh guys perusahaannya guys. Perusahaannya bertumbuh, valuasi juga udah ke harga fair. Jadi kalau menurutku ini udah mulai oke buat dibeli sih teman-teman. Nah Mas Bro ini minus 10%. Nah kita cek ya di sini teman-teman apa yang harus dilakukan kalau udah minus 10%. Nah kita coba cek dari broker Sameri teman-teman. Nah hari ini ada BB yang masuk teman-teman nih kemarin ya, BB yang masuk, ada CC juga yang keluar, di EU masih keluar. Nah coba kita cek dari sini guys. Kita cek dari tanggal 10 sampai 20 April. Kita cek dulu ya guys ya. Untuk menentukan apakah ini saatnya beli atau entar dulu. Harusnya sih udah oke nih teman-teman. 10 sampai 20 April ntar. Nah sini guys. Oke. Ternyata yang ngeguyur itu ZP dan AK. Nah di sini BB ini yang akumulasi guys. Nah BB akumulasi di 2120 dan BK nih. Nah tapi AK-nya ngejual teman-teman. Nah coba kita lihat seminggu ke belakang nih. Oke. BB masuk terus guys.
Nah, di sini AK-nya udah nggak ada. AK-nya mulai beli. BB-nya masih akum. Kita lihat kemarin Kamis, BB-nya masih akum. Jadi kalau menurutku teman-teman ya, ini dikuasai oleh BB guys. Kode broker BB ini akum terus teman-teman. Dia beli terus. Dan di sini AK-nya udah mulai selesai jualan dan mulai beli lagi kemarin. Berarti teman-teman artinya apa? Harusnya ya Mika ini akan segera mantul teman-teman. Nah, coba kita cek ya nanti ya ke depannya di minggu depan apakah Mika ini beneran mantul? Harusnya sih mantul atau minimal sideways dulu guys. Nah, kalau saya ditanya supportnya di mana, itu di sekitaran 1800-an. Ini di sini di 1830 ya, tapi nggak menutup kemungkinan nggak nyampe sini juga, teman-teman. Kalau udah minus 10%, mendingan kalau saran saya Avegedon, guys. Berani bareng BB, guys. Avegedon bareng BB ini berani, teman-teman. Nih bareng BB ya. Nah, AVG-nya BB itu di 2000-an. Tuh ya. Di 2000-an guys. Nah, sebisa mungkin saran saya teman-teman, Mas Bro yang tanya ya, Mas Bro yang tanya udah minus 10%, saran saya kalau bisa AVG-nya itu nggak jauh-jauh dari BB ya. Cek, follow aja si BB nih, follow. Sebisa mungkin punya AVG itu nggak jauh dari BB. Nah, kalau punya AVG nggak jauh dari BB, seharusnya nanti dalam jangka pendek akan ikut profit juga. Kayak gitu teman-teman ya untuk si Mika. Oke ya, kita lanjut saham berikutnya nih, yaitu saham apa tuh yang nanya tadi? Yaitu saham Hill ya. Oh ya, Mika ini membagi dividen ya guys. Kita cek ya. Dividen Mika itu 43 ya. Kita coba lihat di sini untuk Mika. Bentar ya, dividen. Nah, kita cek ya untuk Mikanya dulu dividennya berapa. Perkiraannya ya. Mana Mika guys? Oh ini Mika 43 ya. Ya kecil dividennya guys. Sekitar 43 mungkin sampai 50 lah mungkin dividennya. Masih kecil. Yieldnya cuma 2%. Jadi kecil ya teman-teman ya. Dividennya nggak bisa diharapkan. Tapi kalau kita lihat di sini saat dia mau pembagian dividen itu ada ngangkatnya teman-teman. Malah dia ngangkatnya itu sebelum ya, tetap sebelum. Berarti ini kan bulan Juni ya bagi dividennya guys. Nah, mungkin yang Mas Bro itu minus mulai mau cicil guys. Mulai cicil Avegedon. Teman-teman. Mas Bro ini Avegedon aja Mika sampai nanti tunggu bulan Juni. Kayak gitu teman-teman. Walaupun dividennya kecil, dia tetap ada pump buat naik seperti tahun lalu kayak gitu. Harusnya sih kalau teman-teman semua punya AVG di bawah BB, harusnya masih bisa profit nantinya saat menjelang pembagian dividen kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari Hell guys. Kita lihat Hell di sini. Kalau Hell ini saya jarang masuk ya. Kalau Mika tadi saya sempat punya guys ya. Di bulan lalu saya sempat beli si Mika guys. Sempat profit juga sekitar 5% kayak gitu. Nah, coba kita lihat di sini saham Hell guys. Hell kita lihat kita lihat si Hell ya guys ya. Oke, dia mau bagi dividen ya sekitaran 13 ya, lumayan banyak teman-teman. Lumayan lah dividen 13 dibagi 1150 kali 100 1%. Ya nggak kecil ya, tapi ya lumayan lah, bagi juga gitu ya, ada effort. Walaupun kecil ya. Oke, BK jualan, CC jualan. Kita lihat di sini untuk Hell. Nah, kalau Hell ini sebenarnya fundamentalnya bagus, guys. Cuman dia lapanya turun, guys. Lapanya turun ya. Walaupun revenue naik, tapi operasional profitnya turun. Berarti dia kemungkinan bebannya itu besar, teman-teman ya. Beban rumah sakitnya besar kayak gitu. Makanya net profitnya dia bisa turun. Nah, di sini untuk PBV sebenarnya ya 11-12 lah sama si Mika. Tapi kalau menurutku bagusan Mika. Kenapa? Karena Mika itu tadi ROE-nya sampai 16%. Nah, ini cuma 5%. Walaupun PBV-nya lebih rendah ya daripada Mika si Hell ini. Tapi jauh guys per sama ROE-nya. Jadi kalau fundamental dan valuasi lebih menarik Mika daripada si Hill kayak gitu ya. Oke, kita lihat si Hill nih, apakah ada kemungkinan naik? Nah, coba kita lihat dari broker Sameri teman-teman.
Oke, berarti kalau si Mika itu yang pegang BB, kalau Hell itu yang pegang CC, teman-teman. Nah, BB-nya itu malah yang ngeguyur. Jadi kemungkinan gini, kode broker BB itu jualan saham Hell masuk saham Mika. Nah, itu guys ya. Ya mungkin tadi penjelasannya fundamentalnya lebih bagus Mika daripada Hell kayak gitu. Mungkin si BB ini dia mengacu pada fundamental ya. Makanya dia keluar dari Hell masuknya di Mika. Kan sektornya sama kayak gitu. Jadi harus pilih salah satu sebenarnya guys. Kalau ini sih masih ini ya, masih downtrend kayak gitu. Nah, jadi gimana enaknya kalau masuk Hell guys? Nah, saya kasih saran nih. Kalau kondisi saham seperti ini guys. Nah, kondisi saham seperti ini, teman-teman kalau mau masuk itu setelah breakout garisnya guys. Nah, ini garis EMA 20 teman-teman. Ini garis EMA 20 ya. Tuh EMA 20 lihat di sini. Nah, masuknya kapan? Saat dia udah break guys. Nah, kayak tahun lalu tuh, break gitu tiba-tiba gede. Nah itulah saatnya beli. Tapi kalau masih kayak gini guys, masih delujur turun, kayak tangga gitu, tangga turun, ini kayak tangga ya ini guys. Nah, tangga turun itu teman-teman hindari dulu aja. Nanti masuknya kalau udah breakout, breng, dobrak, jebret. Nah, itulah saatnya beli. Sama kayak tahun lalu nih guys di sini tuh. Bret gitu ya. Akhirnya dia mulai uptrend kayak gitu teman-teman. Nah, terus Mas Bro ini udah plus 0, nah bisa di hold lah kalau menurut teman-teman ya, pelan-pelan aja. Kalau nanti breakout teman bisa AVG up kayak gitu untuk si Hell. Tapi Hell ini saya jarang beli ya. Saya jarang banget masuk. Saya lebih senang Mika sih kalau daripada Hell. Oke, thanks sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.